Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman online, terima kasih sudah mengklik video ini. Silahkan like, comment, and subscribe channel aku. Sebelum kita masuk ke videonya, aku ada pantun. Dari Papua pergi ke Maluku, bawa bingkisan burung cendrawasih. Bagi kamu yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih. Hai semuanya, aku Nada Oktavihani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B Angkatan 2020. Di video kali ini aku akan membahas tentang sejarah sastra, apa itu sejarah sastra, manfaat mempelajari sejarah sastra, kaitan sejarah sastra dengan ilmu lainnya, dan aku akan nge-review mata kuliah sejarah sastra di semester 2 ini. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Manfaat apa saja yang kita dapat jika mempelajari sejarah sastra? Dengan mempelajari sejarah sastra, kita dapat mengetahui perjalanan sastra dari waktu ke waktu sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa. Apa yang terjadi hari ini adalah hasil perjalanan yang terjadi di masa lalu. Untuk itu, tujuan sejarah di masa lalu merupakan pengalaman terpenting yang harus terus dipegang dan dipelajari untuk menjalani hari ini. Pentingnya memahami sejarah sastra merupakan satu dari sekian banyak ciri jati dari bangsa Indonesia. Mempelajari sejarah sastra bagi masyarakat Indonesia minimal memahaminya, karena selain melestarikan jati diri bangsa Indonesia, memahami sejarah membuat masyarakat Indonesia mengetahui perkembangan sastra dari zaman ke zaman, dimulai dari awal mula sastra dan perjalanan sastra hingga sekarang. Kita juga bisa membedakan apa saja perbedaan dan persamaan antara karya sastra dari generasi ke generasi. Mempelajari sejarah sastra juga berarti menghargai karya-karya sastra dari pengarang-pengarang sastra yang lama yang sudah wafat. Kita juga bisa menjadikan karya sastra sebagai motivasi untuk perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Apa itu sejarah sastra? Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sekarang. Sejarah sastra mengkaji sastra menggunakan kriteria ekstrinsik, hal-hal yang berasal dari luar sastra seperti identifikasi peristiwa kehidupan politik, sosial budaya, dan pengaruhnya terhadap karya sastra. Kaitan ilmu sejarah sastra dengan ilmu lainnya. Yang pertama ada teori sastra dan sejarah sastra. Sejarah sastra adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan dari waktu ke waktu, periode ke periode, sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa. Untuk mempelajari perkembangan sastra, berbagai cara dilakukan penelitian sejarah sastra. TU mengemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan penelitian sejarah sastra. Yang pertama ada dengan melihat pengaruh timbal balik antara gender sastra. Misalnya itu bentuk syair dalam sastra klasik sering ditulis kembali ke dalam bentuk prosa. Yang kedua ada dengan melihat pengaruh antara sastra. Misalnya, dalam hasil penelitian sastra ditemukan terjadinya kesamaan tema cerita dengan pengembangan yang berbeda. Novel belenggu misalnya memperlihatkan transformasi ide tentang keinginan wanita untuk maju yang telah terungkap dalam novel Layar Terkembang pada waktu sebelumnya. Kori Layun Rampan mengemukakan pula cara untuk melihat perkembangan sejarah sastra, yaitu dengan membandingkan wawasan estetik, ciri-ciri, karakter, muatan terantik setiap angkatan sastra. Dengan mempelajari hal-hal tersebut akan dapat diketahui perkembangan angkatan karya sastra dari waktu ke waktu, dari periode ke periode. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa diperlukannya teori sastra untuk menentukan perkembangan sejarah sastra, untuk menentukan pengaruh timbal balik antara gender, perkembangan tematik, ciri-ciri, karakter karya sastra, serta diperlukannya teori sastra dalam pengajiannya.
Sebaiknya secara empiris perkembangan karya sastra memberikan sumbangan pula terhadap perkembangan teori sastra. Demikianlah, dalam perkembangan sejarah sastra akan terjadi interaksi antara teori sastra dan dengan sejarah sastra. Penyelidikan sejarah sastra memerlukan bahan pengetahuan tentang teori sastra. Pembicaraan suatu angkatan tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang gaya bahasa, aliran, genre sastra, latar belakang cerita, tema, dan sebagainya. Teori sastra memerlukan bahan-bahan hasil penyelidikan sejarah sastra. Pembicaraan tentang gaya bahasa atau tentang suatu aliran tidak dapat dilepas dari perkembangan sastra secara keseluruhan. Suatu pengertian tentang teori sastra dimungkinkan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan data yang diperoleh dari sejarah sastra. Hubungan sejarah sastra dan kritik sastra. Yang pertama ada penelitian sejarah sastra perlu bantuan kritik sastra. Tidak semua karya sastra yang terbit dijadikan penelitian sejarah sastra. Yang kedua ada untuk memilih karya sastra yang diteliti, sejarah sastra perlu bahan kritikan sastra. Sebab tugas kritik menentukan nilai suatu karya sastra. Yang ketiga, kritik sastra membutuhkan bahan sejarah sastra, terutama dalam menentukan asli tidaknya sebuah karya sastra atau tidak adanya unsur pengaruh dari sastra lain. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah sastra tidak lepas dari teori dan kritikan sastra. Sejarah sastra mempunyai ruang cakupan yang cukup luas. Yang pertama ada sejarah sastra suatu bangsa, contohnya itu seperti sastra Indonesia. Yang kedua ada sejarah sastra daerah, misalnya sejarah sastra Bugis, sejarah sastra Sunda, sejarah sastra Kutai, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada sejarah sastra suatu kebudayaan, contohnya itu seperti sejarah sastra klasik. Yang keempat ada sejarah sastra berdasarkan gender, adalah sejarah perkembangan puisi, sejarah perkembangan novel, sejarah perkembangan drama. Dan yang kelima ada sejarah sastra komparatif, yaitu sejarah sastra yang mengkaji dan membandingkan beberapa karya sastra pada masa lalu, masa pertengahan, dan masa kini. Yang dikaji dan dibandingkan bisa meliputi karya sastra antar negara atau karya sastra dalam suatu negara. Review mata kuliah sejarah sastra. Menurut saya mata kuliah ini sangat bermanfaat dan sangat menghibur karena di dalamnya menyajikan kisah-kisah sejarawanan dan sangat memperkaya pengetahuan intelektual dari gagasan-gagasan, pemikiran, cita-cita, serta cerita kehidupan yang digambarkan dalam sejarah sastra. Dan kita juga bisa mengetahui nilai-nilai budaya bangsa dari generasi ke generasi. Jadi itulah penjelasan materi dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum aku mengakhiri video ini, aku ada sedikit pantun. Pergi memancing di Sungai Sula,